Oke, cek 1, 2, 3. Suara bisa didengar dengan jelas, teman-teman? Cek suara. Kecil, Pak. Oke, jelas ya. Oh, suara kecil ya. Iya, Pak. Suara suara kecil ya. Sebentar, saya ganti mikrofon. Cek suara jelas. Aman, Pak. Aman ya. Oke. Audio speaker. Oke, saya sapa dulu yang teman-teman sudah hadir di sini. Ini 128078 bisa diganti pakai nama aja. Selamat datang Kak Ami, Kak Bening Sistio, kemudian Kak Cindy, Kak Dini, Kak Hamdan Aziz, Kak Ida, Kak Lulu, Kak Nora, Kak Windri, kemudian Kak Dwi. Oke, selamat datang kembali di pertemuan kedua, teman-teman. Ini yang puasa siapa aja? Semoga masih tetap semangat ya, teman-teman ya, di tengah banyak cobaan, ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, kemudian rekan-rekan honorer juga sedang menyuarakan, menyuarakan eh, nasibnya ke depannya seperti apa. Nah, semoga dengan kemarin itu ada ini ya demonstrasi, semoga bisa didengar dan teman-teman bisa diberikan yang terbaik seperti itu. Oke, materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang analogi. Analogi atau hubungan kata. Jadi soal-soal baik itu penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, dan pengadministrasi perkantoran itu ada materi TIO-nya ya. Salah satunya adalah analogi. Nah, analogi itu kalau dalam sekolah kita kita menyebutnya masuk dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi di bahasa Indonesia nanti ada analogi dan ada pemahaman bacaan. Nah, untuk yang analogi ini kita harus pandai-pandai mengait-ngaitkan kata yang satu dengan kata yang lain sehingga memiliki makna yang sama. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja ya teman-teman ya. Kita coba share screen. Saya sudah menyiapkan videonya teman-teman.
apa aja yang perlu teman-teman pelajari di analogi, termasuk FR-nya. Nah, FR itu apa, Mas? FR adalah bocoran soal yang keluar di P3K tahap 1 kemarin. Itu sudah saya rekap, teman-teman, dan sudah saya kasih jawabannya. Nah, sehingga teman-teman nanti perlu menghafal ya. Dihafal aja untuk FR-FR-nya. Tetapi selain menghafal juga teman-teman wajib untuk belajar baik itu materi dan latihan soalnya untuk meningkatkan rasa percaya diri. Seperti itu. Oke, bagikan. Oke, sudah tampil semua teman-teman? Sudah, Pak. Oke, kita mulai aja materi pada pagi hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di pertemuan yang kedua di kelas P3K tahap 2 tahun 2025 ini kita akan membahas tentang analogi, tes analogi ya. Jadi definisi dari tes analogi adalah tes kemampuan verbal yang dikerjakan dengan menentukan hubungan makna antar dua kata. Jadi nanti tesnya teman-teman akan disajikan dua buah kata, kemudian hubungannya seperti apa dibandingkan dengan dua kata yang lain pada pilihan gandanya. Nah, tes analogi ini juga sering disebut sebagai tes padanan hubungan kata. Melalui tes ini, kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam mengartikan kata, fungsi kata, hubungan antar kata, dan pemakaian serta padanan fungsi dengan kata yang lain dapat diketahui. Nah, jadi dengan adanya tes analogi ini, panitia ingin mengetahui kemampuan seseorang dalam mengetahui persamaan hubungan antara makna dua kata. Kemudian untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam mengartikan kata, fungsi kata, hubungan antar kata, dan pemakaian, serta padanan fungsi dengan kata yang lain. Kemudian untuk mengetahui pengetahuan dan wawasan seseorang, serta untuk mengetes ketelitian dan kejelian seseorang. Nah, untuk mengerjakan tes analogi ini, teman-teman ada tips dalam mengerjakannya ya. Yang pertama, teman-teman jangan langsung menjawab soal tanpa membaca terlebih dahulu petunjuk mengerjakan soal tes. Kemudian, hal yang paling penting dalam mengerjakan soal padanan kata adalah teman-teman menemukan kata kunci atau hubungan khusus dari dua atau lebih kata yang disajikan. Semakin khusus atau spesifik, maka akan semakin mudah untuk menemukan hubungan yang sesuai. Misalnya ini ada soal seperti ini, bebek, ayam. Nah, teman-teman harus mengetahui dulu hubungan antara bebek dan ayam. Jika teman-teman menentukan hubungannya adalah sama-sama hewan, maka itu masih terlalu umum dan semua pilihan jawaban adalah benar. Jadi ini kuda, jalak, sapi, lele, laron, cicak, kunang-kunang, kalkun, nila, hiu. Itu juga semuanya adalah nama-nama hewan. Namun jika teman-teman menentukan hubungannya lebih khusus atau spesifik, misalkan tadi pertanyaannya adalah bebek, ayam, mereka sama-sama unggas, maka jawaban yang paling tepat adalah nila dan hiu. Karena nila dan hiu itu sama-sama dari keluarga ikan. Seperti itu dalam menentukan pilihan jawabannya. Kemudian jika telah menemukan hubungan kata tetapi masih menemui kesulitan, maka buatlah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan analogi yang ada. Hubungan kata harus mempunyai urutan yang sejalan atau searah dengan soal. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Kepala, topi.
Nah, ini teman-teman dicek dulu. Topi dikenakan di kepala. Jadi urutannya topi dulu baru kepala. Bila menemukan jawaban, maka urutannya harus dari belakang. Tidak boleh memilih gelang dikenakan di tangan. Seperti itu. Ini nggak bisa. Kemudian, jadi hubungan kata yang mempunyai urutan sama dengan soal adalah lipstick, bibir. Seperti itu. Atau misalkan teman-teman bisa, ini kata benda yang dipakai ya, ini subjeknya atau orangnya, seperti itu. Topi dikenakan di kepala, lipstick dikenakan di bibir. Nah, kemudian saya sudah mengumpulkan FR soal-soal analogi pada P3K tahap 1 2024 kemarin. Jadi ini soal-soal yang sudah keluar dalam P3K tahap 1 2024. Nah, apakah soal ini akan keluar lagi, Mas? Nah, saya pikir soal-soal seperti ini pasti akan keluar, teman-teman. 99% nanti akan keluar. Karena apa? Karena pemerintah itu sudah efisiensi anggaran ya, pemangkasan anggaran. Jadi anggaran-anggaran untuk update soal saya kira nggak ada, teman-teman. Jadi beruntung teman-teman hafalkan saja soal-soal analogi seperti ini. Kalau perlu teman-teman sudah mengingat semua ya soal yang seperti ini, karena pasti akan keluar. Nah, di sini ada burung berkicau. Ini sama dengan angin berdesis. Ini jawabannya ya teman-teman ya. Angin berdesis ini jawabannya. Ada pilihan jawabannya. Yang benar yang itu. Kemudian ada dingin selimut. Ini pilihan jawabannya hujan payung. Bila terjadi dingin, maka pakai selimut. Bila terjadi hujan, maka pakai payung. Kemudian ada sadel sepeda. Nah, nanti pilihannya ada macam-macam ya, tapi jawabannya adalah pelana kuda. Sadel ini tempat untuk duduk di sepeda. Sementara pelana ini tempat duduk untuk berkuda. Kemudian semir sepatu. Semir sepatu. Nanti pilihan jawabannya adalah cat rambut. Semir ini untuk mengilapkan sepatu. Sementara cat untuk mengilapkan rambut. Sepatu jalan sama dengan sisir rambut. Sepatu digunakan untuk jalan. Sisir digunakan untuk rambut. Kemudian ada impor ekspor. Gerbong lokomotif. Seperti itu. Kemudian ayam kokok. Kemudian ada loteng, tangga sama dengan kamar pintu. Loteng atau tingkat ini menggunakan tangga. Ada bagian tangganya. Kemudian kamar ada pintunya. Kemudian kertas itu rem, waktu, jam. Kertas ini lebih ini benda ya, kertas, kemudian satuannya rem. Kalau waktu satuannya jam. Buku perpustakaan. Buku ini tersedia di perpustakaan, sementara uang tersedia di bank. Sekolah belajar. Di sekolah orang-orang belajar, sementara di pasar orang-orang belanja. Sarana perabot. Kemudian ini ada minum teh. Ini beda soal kemungkinan. Yang minum teh ini beda soal. Sarana perabot. Kemudian Indonesia, Vietnam, ini Italia, Spanyol.
Indonesia dan Vietnam ini berada di Asia Tenggara, sementara Italia Spanyol ini berada di Eropa bagian selatan. Seperti itu, sama-sama meskipun Asia Tenggara itu mirip dengan selatan ya, bagian selatan teman-teman. Nah, ini soal-soal yang perlu teman-teman cermati bila perlu dihafalkan. Seperti itu. Nah, kemudian saya sudah membuatkan tryout-nya. Silakan teman-teman bisa klik join myquiz.com, kemudian diketikkan kode soalnya 214600952. Silakan teman-teman bisa mengerjakan kuis tersebut, bisa berulang kali teman-teman, tetapi sekali mengerjakan ini bisa diulang 2 kali seperti itu. Nah, untuk soalnya nanti batas waktu pengumpulannya jam 00, jam 00 hari Jumat teman-teman. Ini hari Kebo ya, berarti Kemis, mohon maaf, hari Kemis tengah malam nanti seperti itu. Silakan bisa dikerjakan, nanti akan saya berikan pembahasannya dalam bentuk video. Oke, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, silakan nanti bisa dicoba ya. Mungkin nanti ini, Bapak suaranya kecil. sudah ya, besar ya. Oke, teman-teman semuanya nanti bisa dicoba untuk yang joinmyquiz.com. Teman-teman nggak perlu buru-buru mengerjakannya. Teman-teman nanti misalkan di sela-sela jam istirahat atau misalkan habis berbuka puasa, silakan dikerjakan. Nah, nanti sampai jam 00 ya teman-teman ya, nanti malam ya jam 12.00. Silakan dikerjakan. Nanti reportnya, skornya berapa, saya tampilkan di grup, saya infokan di grup beserta pembahasannya berupa video. Seperti itu. Nah, dari materi ini ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ingin bertanya materi tentang Izin Pak, kalau misalnya soal TIU itu kurang lebih berapa sih Pak? TIU yang kemarin saya share itu antara 15 sampai 20, teman-teman. 15 sampai 20. Jadi kalau jumlah soalnya 90, berarti ya 70 70 itu teknis jabatan, 20 itu TIU, seperti itu. Tetapi keuntungannya kenapa saya ini ya teman-teman belajar TIU, karena soal-soal P3K tahap 2 itu sama persis. Dan yang TIU teman-teman ya, TIU itu sebenarnya kalau soalnya sama persis, teman-teman itu nggak perlu menghitung. Misalkan ada soal matematika, kalau sebentar saya ini. Jadi kalau ada soal matematika, teman-teman nggak perlu menghitung lagi. Kemudian kalau ada soal analogi seperti tadi, misalkan Indonesia Vietnam, itu kan nggak perlu teman-teman mikir, oh hubungan katanya apa ya gitu. Jadi untuk mengerjakan soal itu satu soalnya 50 sekian detik, 50, berapa detik gitu. Tetapi kalau misalkan teman-teman sudah tahu jawabannya, itu kan nggak ada 15 detik itu bisa teman-teman. Jadi misalkan teman-teman Indonesia Vietnam, oh sudah tahu nih jawabannya ini, sadel sepeda kuda pelana, oh teman-teman sudah tahu jawabannya, itu 15 detik sudah bisa. Kita bisa hemat waktu di situ. Nah, nanti sisa waktunya teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang masih ragu-ragu atau soal
yang sama sekali belum ada dalam FR. Seperti itu triknya teman-teman. Jadi dihafalkan saja eh, tadi yang FR itu ya, ada banyak, silakan dihafal. Seperti itu. Ada yang lain mau bertanya? Silahkan, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang soal-soal matematika, teman-teman. Matematika sendiri nanti ada dua. Yang pertama ya yaitu yang operasional sederhana. Kemudian yang berikutnya tentang pecahan dan persentase. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman ini sekilas info aja. Eh, Mungkin hari Minggu nanti kita akan pecah kelasnya ya teman-teman ya. Nanti jadwalnya akan saya susun. Oh ini Minggu tanggal sekian. Ini jadwalnya kelas penata layanan. Nah ini nanti kita akan bahas tentang teknis jabatan penata layanan itu apa, soal-soalnya seperti apa. Misal untuk minggu berikutnya eh, pengadministrasi perkantoran. Nah, nanti ada penjelasan materi tentang pengadministrasi perkantoran. Soal-soalnya seperti apa. Kita nanti akan bahas seperti itu. Kira-kira soal matematikanya ada berapa? Jadi TIU ini cukup beragam ya teman-teman ya. Ada yang dapat soal bacaan panjang itu cuma 3, lainnya matematika. Ada yang matematikanya banyak, bahasa Indonesianya dalam tanda kutip analogi dan bacaannya sedikit. Jadi tidak ada yang pasti, teman-teman. Tidak ada misalkan analoginya 5 soal itu enggak ada. Dia random. Di random oleh aplikasi SSCISN-nya. Seperti itu. Jujur masih lemah di matematika, kata Kak Lucy. Justru ini eh, jadi ini ya teman-teman ya, jadi motivasi teman-teman. Nanti kan saya kasih FR-nya, FR bocoran soal. Nah, nanti kalau sudah tahu FR-nya, kan nggak perlu menghitung lagi. Sebagai contoh, 15% dari 150 gitu. Misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya kasih papan tulis ada nggak ya? Papan tulis. Kamera kedua. Enggak ada papan tulis ya. Oh ini. Oh beda ya ini ya. Papan, papan tulisnya harus check in. Nah, sudah tampil ya teman-teman ya. Nah, misalkan ini 15% dari 150 misalkan. Nah, ini nanti teman-teman bagi aja 10% kali 150 plus 5% kali 150. Nah, 10% dari 150 berarti 15. Karena nolnya dihilangi 1 ya. Nah, 5% dari 150 ini kan sama aja 15 dibagi 2 ya. 15 dibagi 2, 7,5. Jadi nanti 15% dari 150 misalkan 15 ditambah 7,5.
Nah, ini hasilnya 22,5. Seperti itu teman-teman. Ini sebagai contoh saja cara menghitungnya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah saya kasih tahu FR-FR-nya, saya yakin sebagian besar nggak perlu dihitung lagi karena berdasarkan testimoni dari peserta yang tes kemarin itu kan sudah saya bagikan FR-nya. Itu banyak yang senang gitu ya. Banyak yang terima kasih, banyak yang tidak perlu dihitung ulang. Seperti itu. Ada yang tanya lagi teman-teman? Ini kalau boleh tahu yang usianya di atas 40 tahun siapa? Yang usianya di atas 40 tahun. Ini buat ini ya bukan berarti anu ya. Maksudnya kalau usianya lebih dari 40 tahun rata-rata kan sudah berkeluarga, sudah punya anak dan saya yakin problematika hidup itu enggak sesimpel itu gitu ya. Jadi kadang materi atau soal yang sebenarnya mudah itu karena memang beban hidupnya sudah berat ya agak ini teman-teman, agak lama mikirnya seperti itu. Nah makanya kita akan coba kembali kita korek-korek lagi bagaimana sih tipsnya biar kita bisa mengerjakan lebih cepat. Oke, di bawah 35 harusnya masih fresh ya teman-teman ya. Nah ini coba saya demokan untuk mengerjakan soalnya ya teman-teman ya. Joinmyquiz.com. Nah, di sini sebentar. Oke, joinmyquiz.com. Oke, kemudian teman-teman nanti masukkan kode kuisnya ya. 2146 0952. Nah, kemudian tulis nama teman-teman ya, biar saya memudahkan pakai nama real ya. Karena nanti hasilnya akan kita rekap teman-teman. Nah, ini klik mulai teman-teman. Oke, mulai game. Nah, ini hambar lemas. Nah, ini kalau saya jawab nanti ini contoh aja satu ya. Jadi hambar itu nggak ada rasa, kemudian lemas itu nggak ada tenaga. Nah, ini yang mendekati adalah rasa dan tenaga. Seperti itu. Nah, ini dapat. Ini nanti tolong dikerjakan sampai selesai ya. Waktunya satu soal 30 detik, teman-teman. Nah, ini saya kasih contoh satu lagi, gading gajah. Gading itu adalah eh, bagian bagian tubuh dari gajah yang punya nilai ekonomis paling tinggi. Jadi orang berburu gajah itu kan nyari gadingnya ya. Yang dijual mahal itu gadingnya. Nah, dari sini kita bisa lihat mana yang punya nilai ekonomis tinggi. Gigi singa nggak mungkin. Orang itu nembak singa buat ngambil giginya. Macan juga sama, nggak mungkin diambil taringnya. Bekantan diambil hidungnya nggak mungkin. Kelinci diambil kupingnya nggak mungkin, diambil dagingnya.
Nah, yang mendekati adalah ular, diambil kulitnya untuk bikin tas, untuk bikin eh, sabuk, untuk bikin dompet dan lain sebagainya. Jadi manusia berburu ular itu untuk ngambil kulitnya. Seperti itu. Oke, mungkin itu teman-teman untuk mengerjakannya. Seperti itu. Ya, saya bikin biar interaktif ya teman-teman ya. Nggak sepaneng ketika mengerjakan soal. Seperti itu. Saya set waktunya 30 detik. Jadi waktu normalnya teman-teman mengerjakan itu memang 50 detik. Tetapi saya set 30 detik biar teman-teman terbiasa untuk menjawab cepat. Kuisnya ini saya batasi nanti malam teman-teman, karena saya mau narik datanya. Nah, nanti selanjutnya bisa dicoba-coba lagi, nanti saya akan buka di hari Jumatnya, seperti itu. Yang penting saya narik datanya dulu. Teman-teman dapat skor berapa sih? Saya kan ingin tahu juga, seperti itu. Soal di Discord, apa harus dipelajari? Discord itu enggak saya kembangkan lagi ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang dulu itu mendaftar di sebelum bulan sebelum bulan Januari, jadi ikutnya P3K tahap pertama, tetapi ternyata jadwalnya masuk dalam P3K tahap 2 itu untuk aplikasi base channelnya sudah saya perpanjang sampai dengan Agustus. Namun saya itu membuka dua kelas ya. Kelas yang tahap pertama itu hanya perpanjangan saja tanpa update soal. Kemudian yang tahap dua itu soalnya baru-baru teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin saya kasih lihat ya teman-teman ya. Saya kasih lihat dulu teman-teman sebentar. Jadi ini yang tahap 2 itu ada simbolnya ini teman-teman. P3K 2024 tahap 2. Penata layanan operasional pengelola. Kalau teman-teman sudah masuk ini berarti sudah masuk tahap 2. Kelasnya logonya seperti ini ya. Tapi kalau logonya masih layanan operasional, Akademi Layanan Operasional, ini yang tahap pertama teman-teman. Nah, yang di tahap pertama kalau mau upgrade nanti cukup 75.000. Jadi yang mendaftar sebelum bulan Januari itu masuknya tahap pertama. Yang logonya seperti ini, pakai pink Akademi Layanan Operasional. Seperti itu. Tapi kalau nggak mau perpanjangan, nggak mau upgrade juga nggak apa-apa, teman-teman tetap bisa mendapatkan ini ya, apa Zoom meeting seperti ini gratis juga. Tapi kalau pengen belajar CAT yang baru ya pakai harus upgrade ke sini ya teman-teman ya. Karena materi dan latihan soalnya sudah saya sesuaikan dengan FR yang P3K tahap 1. Seperti itu. Soal yang di Discord sebaiknya nggak usah aja teman-teman. Kalau teman-teman yang di tahap 1 itu sebaiknya belajar yang ada di sini, yang saya sampaikan di sini, dan yang ada di Google Classroom. Seperti itu. Tapi kalau pengen upgrade kelasnya silahkan. Cukup 75.000, nggak harus bayar full ya teman-teman ya, nggak perlu. Ya untuk buat nambah ini juga kan, apa, nambah pas jatuh tempo domainnya lumayan teman-teman 5 juta bulan Agustus itu saya perpanjangan domain sama hostingnya itu sekitar 5 jutaan. Oke, yang mau Japri aja ya nanti ya teman-teman ya. Japri aja. Jadi saya cek dulu apakah teman-teman sudah masuk tahap 2 atau
baru tahap 1 kelasnya. Oke, silakan yang mau bertanya teman-teman, waktu kita masih 15 menit. Monggo yang mau bertanya seputar soal-soal P3K, kami persilahkan. Oke. Kalau nggak pertanyaan, nanti minggu depan mungkin bisa saya padatkan aja, nggak apa-apa ya, untuk materi matematika. Mungkin bisa dipadatkan juga nggak apa-apa. Biar kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan. Untuk pembahasan yang ini nanti akan saya posting malam harinya. Malam harinya. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Saya sharekan aja dulu ya biar teman-teman. Nah, ini tampilan untuk pembahasannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dengan Vietnam adalah bahwa keduanya sama-sama negara di kawasan yang sama ya, yaitu Asia Tenggara. Jika kita mencari pasangan negara yang memiliki hubungan kawasan yang serupa, misalkan sama-sama di Eropa, maka jawabannya harus berupa dua negara yang berada di kawasan Eropa yang sama ya. Nah, mari kita analisis opsi yang diberikan. Opsi yang pertama yaitu Italia dan Spanyol. Nah, Italia dan Spanyol ini keduanya sama-sama berada di Eropa bagian selatan ya, Eropa Selatan. Kemudian untuk opsi B ini Portugal dan Belanda. Portugal dan Belanda ini berbeda kawasan ya. Untuk yang Portugal ini berada di Eropa Selatan. Kemudian Belanda ini berada di Eropa Barat. Jadi beda ya. Kemudian opsi C, Perancis dan Inggris. Ini berada, dua negara ini sama-sama berada di Eropa Barat. Oke, ini sama-sama di selatan. Kemudian Inggris dan London. Nah, ini London ibu kota Inggris ya, jadi ini bukan dua negara. Kemudian opsi E, Inggris dan Belanda. Inggris dan Belanda ini sama-sama di kawasan Eropa Barat. Nah, karena Indonesia dan Vietnam ini berada di Asia Tenggara ya, ini hampir sama ya, sama-sama di belahan selatan. Jadi opsinya adalah A. Jawaban yang benar adalah A. Soal berikutnya, Indonesia dengan... Oke, seperti itu teman-teman. Nanti pembahasannya sengaja saya bikin video biar teman-teman lebih paham gitu ya. Kita orek-orek aja, kita coret-coret aja di soalnya sehingga teman-teman bisa lebih paham ketika mengerjakan soal nanti. Seperti itu. Mungkin teman-teman barangkali ada masukan, pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang ditanyakan lagi? Ini kalau Kak Ketut Ria itu baru ya teman-teman ya. Ini Kak Ketut kan dulu daftarnya bulan Januari kalau nggak salah. Jadi nggak usah upgrade karena sudah ini apa daftarnya bulan Januari. Yang daftarnya sebelum Januari, bulan Desember, bulan November gitu ya. Desember mungkin Desember awal. Kebanyakan November ya, yang tahap 1 November dan Oktober.
Ada yang lain? Ini kita 1 bulan lagi teman-teman akan mengikuti tes tanggal 17. 17 berarti 35 hari lagi ya. Tetapi jangan salah, biasanya ketika kita lebaran nanti biasanya euforia ya, kita kaget nggak belajar. Nah, biasanya karena kita libur panjang jadi lupa teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman lebih baik kita belajar ya setiap hari ya. Setiap hari teman-teman belajar em, misalkan setengah setengah jam dulu sampai Lebaran. Nanti setelah Lebaran, 1 minggu setelah Lebaran, teman-teman gas setiap hari belajar 1 jam 1 jam. Itu penting teman-teman. Tanggal 17 sudah pasti enggak ya? Tidak ada kata pasti dalam SSCASN yang kemarin SK-nya sudah dikasihkan aja, ditarik kembali ya teman-teman ya. Apalagi ini soal tes seperti itu. Tetapi paling tidak ketika teman-teman sudah belajar, ada rasa percaya diri, ada rasa siap. Jadi mau tes kapanpun teman-teman sudah siap, sudah enak lah gitu. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, cukup sekian ya teman-teman ya, karena saya juga bekerja gitu. Eh, Pesan saya teman-teman, silakan nanti dipelajari dulu untuk materi dan latihan soalnya. Untuk yang tahap 2 itu sebenarnya materinya sudah ada ya teman-teman ya. Sudah ada di sini, sebentar saya kasih tahu dulu. Ini misalkan penata. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sudah ada modulnya. Ini yang membedakan yang tahap 1 dengan tahap 2 itu di sini ya. Materi dan latihan soalnya jauh lebih banyak teman-teman. Ini modulnya sudah ada. Kemudian ini latihan soalnya juga ada CAT-nya. Jadi belajarnya banyak teman-teman. Nah, ini nanti bisa bisa menjawab banyak latihan soalnya. Semakin banyak belajar nanti semakin percaya diri dan memang namanya soal-soal seperti ini jam terbang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman banyak perbendaharaan kata, saya yakin akan lebih cepat untuk berpikirnya. Seperti itu. Nah, itu dulu teman-teman. Nanti dibagikan kelasnya. Ya, untuk yang bahas teknis jabatan nanti akan saya bagi jadwalnya, teman-teman. Jadi misalkan minggu ini penata layanan dulu, nanti minggu depannya administrator perkantoran, minggu depannya pengelola seperti itu. Nanti saya susun jadwalnya. Itu yang khusus di hari Minggu. Khusus yang di hari Minggu saja. Bahas teknis jabatan. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Selamat beraktivitas kembali, selamat belajar. Semoga teman-teman semuanya bisa dimudahkan dalam seleksi P3K tahap 2 nanti. Amin. Akhirul kalam, Hmm. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bos. Sama-sama, mohon undur diri ya. Iya, Pak.